Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, setelah kita itu melakukan pendaftaran P3K, baik itu P3K guru maupun P3K non guru, di sini baiknya sambil kita menunggu pengumuman resminya ya, ini kita berlatih soal. Nah, kita berlatih latihan soal supaya nanti akan memudahkan kita untuk lolos teman-teman ke depannya. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita, yaitu soal dan pembahasan kompetensi manajerial part 3. Untuk yang part 1, part 2, dan part 4, teman-teman silahkan simak video saya sebelumnya atau silahkan berkunjung ke channel ini, silahkan lihat pada playlist soal dan pembahasan. Oke, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui untuk soalnya nanti ini adalah terdiri dari 4 tipe konten. Yang pertama kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara. Nah, di sini kita fokus untuk yang manajerial ya. Kita akan menyajikan soal dan pembahasan tentang kompetensi manajerial dari soal-soal yang sering keluar teman-teman. Oke, namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, kita mulai teman-teman. Kita mulai dari nomor 21 ya. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan. Padahal pekerjaan sebelumnya itu belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup ya untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang kamu lakukan? Tentunya di sini kita harus bersikap, berpikir secara arif dan bijaksana ya teman-teman sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, ini apakah kita membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan kita sendiri, ataukah kita menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu, ataukah kita mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya, ataukah kita memberikan semangat kepada dia, ataukah kita biarkan saja. Nah, ini secara manusiawi ini tentunya karena itu pekerjaan dia, kalau nggak selesai-selesai ini kita pilih yang E teman-teman ya. Tapi kita harus ingat bahwa ini jawaban yang kita anggap benar ini belum tentu dianggap benar oleh yang mengoreksi teman-teman ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat ini adalah apa teman-teman? Yaitu kita membantunya ya setelah menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. Jadi kita harus mengutamakan tugas kita sendiri. Kalau sudah selesai barulah kita bantu teman kita itu. Kemudian Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi itu harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku teman-teman. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini kita sedang mengerjakan tugas sangat penuh ya. Nah, ini ada yang tanya tiba-tiba. Apakah kita menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan saja? Ataukah kita menyampaikan kalau Anda sedang sibuk? Maaf bro, saya sedang sibuk ini, masa gitu? Ataukah kita memberitahukan banyak letak rak dan posisi bukunya saja? Nah, ini. Apakah yang D, kita meninggalkan pekerjaan sebentar untuk mengantarkannya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan. Kemudian apakah kita mengatakan tidak tahu posisi buku itu? Nah, jawaban yang paling baik, arif dan bijaksana teman-teman, yang mana? Yaitu kita menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Dikarenakan apa? Kita sendiri ini sedang sibuk ya ngerjakan tugas dan sementara ada petugas perpustakaan yang ada di perpus. Itu sesuai dengan tugasnya, tentunya dia tahu ya, kita minta ke seperti itu aja. Kemudian Anda seorang resepsionis di suatu kantor teman-teman yang bergerak dalam bidang pelayanan. Ya, banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda itu terdapat fasilitas untuk keluhan online ya. Nah, ini sikap kita ini apa teman-teman? Apakah menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online? Ataukah menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online? Ataukah menerima dan menyelesaikan sendiri keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan online? Ataukah menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online? Ataukah mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya
dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, yang paling tepat teman-teman yang mana? Yaitu kita menerima dan menanggapi ya keluhan itu sembari sambil kita ajarkan cara menyampaikan keluhan online. Jadi kita tidak menimbulkan kekecewaan ya teman-teman kepada pelanggan kita ini. Kemudian dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita teman-teman? Apakah kita belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja? Ataukah kita belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut teman-teman? Ataukah belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai? Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik, tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Nah, ini yang mana teman-teman? Memang sekarang ini segala sesuatunya itu terkait erat dengan IT ya. Nah, dulu saya punya perusahaan bimbingan belajar konvensional, itu karena maraknya IT, ada internet, ada HP Android, akhirnya gulung tikar teman-teman. Akhirnya saya berbagi untuk ilmu itu sekarang di website saya yang ada di dashboard ini, mariati.com, dan juga channel YouTube ini. Nah, supaya saya juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini IT. Jadi membuat channel YouTube dan website supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman lebih luas lagi ya. Nah, jawaban yang tepat adalah kita belajar teknologi informasi teman-teman dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Nah, ini. Kemudian jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas. Nah, ini. Kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? Kita tugas penting pakai mobil dinas. Di tengah jalan mobilnya mogok. Maka kita baiknya apa ini? Apakah balik ke kantor, ambil mobil, kemudian berangkat lagi? Apakah cek, kemudian panggil bengkel? Kemudian tinggalkan mobil, kemudian kita pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas? Kita coba benerin mobil, kalau enggak bisa ini baru kita panggil bengkel. Ataukah kita tinggalkan mobil dan balik ke kantor minta instruksi dari atasan? Maka kita sebagai seorang ASN yang arif dan bijaksana, ini adalah baiknya kita tinggalkan mobil kemudian pesan angkutan lain ya untuk menuju tempat dinas, karena tugas instansi ini adalah di atas segalanya teman-teman. Nah, ini ya kita perlu ketahui. Kemudian perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru saja kaku ya. Nah, yang baru ini sangat kaku, tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? Nah, ini teman-teman, seperti status kita di Facebook ya. Apa yang Anda pikirkan? Nah, ini. Apakah seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku ya, dan menerima semua masukan dari tim? Apakah saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan secara strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan? Kemudian mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat? Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri? Sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja ya, karena semua anggota juga tahu perilakunya itu bahwa itu kaku ya. Maka di sini yang paling tepat ini adalah saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan teman-teman. Kemudian Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap kita apa? Nah, tentunya sebagai seorang manusiawi kita berpesta gitu ya. Nah, ada yang sujud syukur. Nah, di sini kalau misalkan jawabnya seperti ini teman-teman. Kita yang A ya, berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Kemudian sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu ya mengenai promosi saya. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. Kemudian bangga dan bahagia atas diri sendiri, merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Nah, yang tepat yang mana teman-teman? Sebagai seorang arif yang bijaksana, maka kita berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga kita ya. Kita sabar teman-teman, jangan sombong.
Kemudian nomor 28, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Maka sikap saya ini apa teman-teman? Apakah berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja untuk unit ya melalui rekan sejawat? Ataukah kita berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan? Karena kita orang baru gitu kan, apa itu? Kita harus beradaptasi. Kita duduk-duduk saja sambil menunggu perintah dari atasan. Kita mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat, kemudian mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Maka di sini hal yang terbaik yang kita lakukan ini adalah apa? Yaitu berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan, teman-teman. Oke, kemudian menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS ataupun P3K, maka saya akan menjadi apa? Nah, ini terkadang kita ketika tes wawancara juga ada ya. Kowe engko nek wis diangkat 10 tahun kas kira-kira dadi apa? Dadi wong sugih atau dipecat atau jadi pemimpin atau apa gitu ya. Nah, di sini kita berpikir secara logis sesuai dengan pemikiran orang-orang kebanyakan di seluruh dunia. Dan tentunya juga yang jawaban diharapkan oleh tim penilai ya. Nah, ini menurut saya 10 tahun setelah kita diangkat menjadi ASN, ini kita akan menjadi apa? A, apakah bukan PNS lagi? PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Maka di sini sebaiknya apa teman-teman? Kita menjawabnya kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kita itu adalah menjadi pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Dengan kita memilih yang poin E, maka di sini kita akan menunjukkan bahwa kita itu punya semangat kerja tinggi, etos kerja yang tinggi, dan juga punya keinginan untuk berkemajuan ya teman-teman. Jadi itu yang diharapkan. Kemudian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya apa? Nah, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita itu sebaiknya apa teman-teman? Apakah selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri? Ataukah tidak berani mengambil keputusan sendiri? Ataukah berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya? Ataukah menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya? Ataukah tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut itu tanggung jawab saya? Maka jawaban yang paling tepat ini adalah apa? Yaitu berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bertanggung jawab ya teman-teman. Nah ini, jadi kalau kita diberikan tugas, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk selesai, untuk tuntas ya. Nah ini teman-teman. Oke, demikian sobat semuanya untuk part 3. Untuk part berikutnya silahkan simak di playlist yaitu soal dan pembahasan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.